Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel RA yang baru terbentuk ini. Ya. Oke, di sini saya Zakaria akan menjelaskan tentang simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracker. Itu sebuah aplikasi simulasi jaringan untuk membuat atau membangun jaringan. Itu menggunakan salah satu buah server, kemudian 6 buah PC dan menggunakan satu buah switch, yaitu jaringan mengenai client server. Sebelum kita memasuki tutorialnya, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sebuah server, switch, kabel jaringan, dan PC client serta router. Ini dia penjelasannya. Switch adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengarahkan lalu lintas data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini berfungsi berdasarkan alamat MAC, Media Access Control, yang ada di dalam setiap jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, switch berperan sebagai penghubung antar perangkat seperti komputer, printer, atau perangkat lainnya, dan memastikan data hanya dikirim ke perangkat yang dituju, bukan secara broadcast ke seluruh jaringan. Hal ini membuat switch lebih efisien daripada hub yang meneruskan data ke semua perangkat dalam jaringan. Switch dapat beroperasi dalam jaringan lokal atau LAN maupun dalam jaringan yang lebih besar. Ini adalah komponen penting dalam infrastruktur jaringan komputer modern dan digunakan untuk mempercepat komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau subnet sehingga data dapat berpindah antar mereka. Perangkat ini memainkan peran penting dalam jaringan komputer dengan mengarahkan lalu lintas data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang router. Penghubung jaringan. Router menghubungkan berbagai jaringan, termasuk jaringan lokal atau LAN di rumah atau kantor dengan jaringan luas atau WAN seperti internet. Ini memungkinkan perangkat dalam LAN untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain atau internet. Selanjutnya yaitu pemutusan paket. Router bekerja dengan menggunakan tabel routing untuk memutuskan kemana harus mengirimkan paket data. Ini memeriksa alamat tujuan dalam paket data dan memutuskan rute terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu NAT, Network Address Translation. Router sering menggunakan NAT untuk mengonversi alamat IP pribadi di LAN menjadi alamat IP publik yang digunakan di internet. Ini membantu melindungi alamat IP pribadi dari paparan langsung ke internet. Nah, yang selanjutnya yaitu firewall. Banyak router memiliki firewall yang memantau lalu lintas, masuk dan keluar. Ini membantu melindungi jaringan dari serangan dan ancaman keamanan. Selanjutnya yaitu wireless router. Beberapa router modern juga memiliki kemampuan nirkabel atau Wi-Fi, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel fisik. Selanjutnya yaitu load balancing. Router canggih dapat melakukan load balancing, yaitu membagi lalu lintas antara beberapa jalur koneksi untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Nah, yang selanjutnya yaitu DHCP server. Router sering berperan sebagai server DHCP yang mengalokasikan alamat IP dinamis kepada perangkat dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan manajemen. Router sering dilengkapi dengan antarmuka pengguna web atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola konfigurasi dan melihat statistik kinerja jaringan. Router adalah salah satu komponen kunci dalam infrastruktur jaringan modern yang memungkinkan konektivitas dan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Kabel jaringan yaitu media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi. Kabel jaringan biasanya digunakan dalam jaringan komputer, baik jaringan lokal (LAN) maupun jaringan yang lebih luas.
Kabel jaringan digunakan untuk mengirim data, suara, video, dan lainnya antar perangkat. Ada beberapa jenis kabel jaringan yang umum digunakan, termasuk kabel Ethernet, UTP atau STP, jenis kabel yang paling umum digunakan untuk LAN. Kabel ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang terisolasi. Selanjutnya ada kabel serat optik. Kabel serat yang menggunakan serat optik untuk mengirim data dalam bentuk sinyal cahaya. Kabel serat optik lebih cepat dan mampu mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel yang sering digunakan dalam jaringan kabel TV ini memiliki inti kawat tembaga yang diisolasi oleh lapisan dieelektrik. Kabel jaringan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kualitas serta jenis kabel dapat mempengaruhi kecepatan dan performa jaringan. Selain itu, kabel jaringan harus dihubungkan dengan konektor yang sesuai dan diatur sesuai standar agar jaringan berfungsi dengan baik. Sebuah server adalah komputer atau sistem komputer yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan, sumber daya atau data kepada komputer lain yang disebut klien. Melalui jaringan, server berfungsi untuk menerima, memproses, dan mengirim data kepada klien sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan. Ini dapat mencakup berbagai jenis layanan seperti server web, menghost situs web dan mengirimkan halaman web kepada pengguna yang mengaksesnya. Selanjutnya ada server email, mengelola pesan email dan mengizinkan pengguna untuk mengakses kotak surat mereka. Selanjutnya ada server database, menyimpan dan mengelola data dalam basis data dan memberikan akses ke data tersebut kepada aplikasi. Selanjutnya ada server file, menyimpan dan menyediakan akses ke file dan dokumen yang disimpan. Selanjutnya ada server game, mengelola permainan online dan mengkoordinasikan interaksi antara pemain. Selanjutnya ada server aplikasi, menghost aplikasi bisnis atau layanan tertentu yang dapat diakses oleh klien. Terakhir ada server cloud, menyediakan penyimpanan, komputasi, dan layanan lainnya melalui internet. Server biasanya berjalan 24/7 untuk memberikan layanan yang konsisten kepada klien. Mereka dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk menjalankan tugas mereka, dan seringkali ditempatkan di pusat daya yang aman untuk memastikan ketersediaan dan keandalan yang tinggi. PC client adalah perangkat lunak atau aplikasi yang diinstal dan berjalan pada komputer pribadi atau PC untuk mengakses layanan atau sumber daya yang disediakan oleh server atau sistem lain yang biasanya disebut sebagai server side. Ini dapat merujuk kepada berbagai jenis aplikasi termasuk email client, aplikasi seperti Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email, server email. FTP client, aplikasi yang memungkinkan pengguna atau mengunggah dan mengunduh file dari server. FTP, File Transfer Protocol, database client, aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database server seperti MySQL, Workbench, atau Microsoft SQL Server Manager Studio. Web browser, meskipun umumnya digunakan untuk menjelajahi web, browser juga dapat dianggap sebagai client karena mereka meminta dan menerima halaman web dari server. VPN client, aplikasi yang digunakan untuk terhubung ke jaringan pribadi virtual VPN, tujuan keamanan atau mengakses sumber daya jaringan yang terbatas. Game client, aplikasi yang digunakan untuk bermain game online seperti stream atau game PC. PC client berinteraksi dengan server atau sumber daya lainnya melalui protokol komunikasi seperti HTTP untuk web atau protokol khusus lainnya. Ini memungkinkan pengguna atau mengakses dan berinteraksi dengan berbagai layanan dan sumber daya yang ada di internet atau jaringan lainnya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan memasuki akan mencontohkan kepada teman-teman cara membangun jaringan LAN pada klien dan server. Langkah yang pertama itu sebuah server.
Oke, di sini ada sebuah server, kemudian perangkat selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebuah PC. Ada 6 buah PC yang kita butuhkan. Oke, saya tarik sedikit ke atas ya teman-teman, biar tidak tertutup seperti itu. Kemudian satu buah perangkat switch. Sini saya masih menggunakan PC switch karena hanya sekitar 7 perangkat yang terhubung ke dalam switch. Langkah selanjutnya yaitu kita rapikan terlebih dahulu, baru kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Ini biar kelihatan rapi aja. Oke, selanjutnya kita menghubungkan beberapa perangkat ini, yaitu menggunakan connection, yaitu pengkabelan yang ada di gambar petir atau daya ini. Kita klik pilih kabel strike karena perangkat yang berbeda dari switch ke server. Saya tambah dulu portnya. Jelas portnya nggak akan cukup, hanya ada 4 port, jadi saya off kan terlebih dahulu. Kemudian saya buang ini, saya kasih saja 10 port. Kemudian ini modelnya yang C, 1 CF 1 CFE. Jadi saya pilih yang ini, klik kemudian tinggal di drag atau tarik ke atas. Jangan lupa teman-teman, ketika ingin menarik sebuah perangkat, menambahkan atau membuangnya, teman-teman jangan lupa menonaktifkan atau mematikan terlebih dahulu fungsi port fungsi switch tersebut. Selesai, kita on kan kembali, kemudian close. Kemudian kita lanjut untuk pengkabelan. Nanti kalau perangkat sudah banyak, kita bisa gunakan switch yang 24 port. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menambah port untuk switch yang terbatas. Oke, sudah siap, kita luruskan speed ke atas. Selanjutnya kita memberi sebuah alamat IP pada masing-masing server. Kemudian sama kliennya, servernya itu memiliki alamat 192.168. Oke. Kemudian klik saja bagian subnet marksnya, dan kita claim, kita kasih alamat statik ya teman-teman. Kalau sudah mahir menggunakan sistem HC, silakan menggunakan sistem JP, namun pada kali ini untuk berbagi tutorial dan tugas, saya akan menggunakan sistem ACP. Oke, ini juga diisi dengan alamat IP 192.168. Dan klien terakhir yaitu memiliki IP 19.192.8. Oke, kita close. Ketika semua sudah terhubung dengan baik, begitu pengkabelan, kemudian pengalamatan IP internet, protokolnya. Jadi langkah selanjutnya kita pengujian apakah sudah terhubung dengan baik dan bisa saling tukar informasi. Itu kita bisa tes dengan server 0. Kita coba tes kedua sini, atau di alamat 0.3. Kita tes di server CMD atau command prompt, ketikkan perintah ping 1998.0 juga enter. Oke, replay, berarti berhasil. Oke, uji coba berikutnya juga kita bisa menggunakan surat.
yaitu kita akan mengirimkan surat sini. Sini sukses, berarti itu berhasil. Baiklah, mungkin itu saja tutorial dari kami serta tugas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan perkataan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.